Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fayal hadirun jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sesepuh bini sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan shalawat salam yang kita aturkan kepada beliau, kita semua nanti mudah-mudahan mendapat syafaatul utma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk bab pagi ini masih bab keharaman kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hal-hal yang yaitu bab tahrimul dzulmi wal amri biraddil madzalim. Untuk kesempatan ini, kalau di kitab Dalilul Falihin ya hadis 215. Kalau yang di Nuzhatul Muttaqin hadis yang ke-212. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlumatun li akhihi min irdihi ada min ardihi aw min syai'in falyatahallilhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlumatihi wa illam yakul lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibi fa humila alaihi, rawahul Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi bersabda, man kanat indahu, ada yang mudlamatun, ada yang madlamatun, ada yang mudlamatun, ada mudlamatun, madlamatun, ada madlumatun. Kan nyusahin orang. Tapi kalau yang di sini ini bi fathil mimi wa dhammil lam, dibaca fathahnya mim dan dibaca dhammahnya lam, jadi madlumatun. Tapi kalau yang di sini ini sudah dikasih harokat malah madlamatun. Kalau yang di Nuzhatul Muttaqin ini mudlamatun. Nah, bacanya kalau tidak ada harokatnya kan bebas. Tapi kalau sudah ada harokatnya kita ngikutin. Tapi kalau di sini diterangkan, kalau di kitab Dalilul Falihin itu mudlamatun bi fathil mim wa dhammil lam.
Barang siapa yang di sampingnya, di sisinya madlumatun, ada hasil kezaliman. Jadi kalau ada orang meninggalkan jejak, baik itu perbuatan secara dhahiri maupun secara batiniah, kan bisa kezaliman, bisa seperti itu. Jadi zalim itu bisa perbuatan ngambil hak orang lain, atau menipu, atau apa, kan bisa, atau meremehkan orang lain, ya bisa kan Pak ya. Di depan orang bisa jadi kita itu merendahkan dia, itu kan perbuatan zalim. Li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, dari harga dirinya, ya kan, irdun itu harga diri, au min syai'in, atau sesuatu, atau yang lainnya. Masa syai' itu atau yang lainnya, bisa jadi. Karena ini kenapa didahulukan irdihi, masalah harga diri, karena ini penting sekali harga diri itu. Orang itu kalau sudah dibully, ya Bu ya Bapak, udah dibully model sekarang itu kan, itu hancur semuanya. Mau dia apa itu, asalnya sukses, banyak itu kan rumah makan yang ini setelah dibully orang, entah itu benar atau tidak, tahu-tahu itu kemudian hancur, nggak ada yang datang sama sekali. Kalau dia menyebarkan sesuatu, fitnah dan sebagainya, itu malah lebih cepat itu, irdi. Au min syai'in, atau yang lainnya, atau sesuatu yang lainnya. Kalau ngambil hak itu kan motor diambil, kan motor saja. Tapi kalau sudah irdi, itu repot. Bisa jadi anaknya nggak ada muka, ya kan Bu ya? Ibunya yang di masjid, ini orang ini itu korupsi, ini dibilangin ke itu dan lain sebagainya, atau kejahatan-kejahatan yang lain diungkapkan, itu nanti seluruh keluarganya bisa semuanya mendapatkan imbasnya. Makanya didahulukan min irdihi au min syai'in. Fal yatahallalhu, tahallala yatahallalu, fal yatahallalhu, maka hendaklah dia meminta dihalalkannya. Jadi hendaklah dia itu kalau memang itu berupa material, benda, utang, itu kezaliman yang mungkin utang lama nggak ngasih, kemudian ketika ditagih malah dia lebih galak, ya kan Bu ya, kalau kan begitu. Atau yang lainnya ngambil hak-haknya. Nah itu hendaklah dia itu untuk minta dihalalkan. Dihalalkan dalam arti seperti itu. Kalau yang lain ya minta maaf dan sebagainya. Kalau nggak dimaafkan ya sudah. Ya sudah dalam arti udah semuanya. Kalau dia memang tidak ya nanti bukannya kita tidak dosa, kan haknya orang yang didolimin mau memaafkan atau tidak, gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Makanya ini di sini falilahallalhu minhu al-yauma, pada hari ini. Jadi ketika qala di sini Nabi itu maksudnya adalah khutbah pada waktu itu. Beliau mengatakan seperti itu. Hari ini hendaklah dia langsung minta maaf, gitu. Makanya ada cerita bahwa ada orang yang dia datang kepada Nabi dalam majelisnya. Kalau ada orang hari ini kok dia itu memutuskan tali silaturahim atau yang lainnya, itu hal-hal yang seperti itu, hendaklah dia keluar dari sini, dari majelis ini. Ada orang yang kemudian pergi kepada bibinya, kemudian dia minta maaf dan sebagainya. Itu kan langsung kan, zaman Nabi itu seperti itu. Karena dia pernah menyakiti bibinya, dia minta maaf ke sana langsung. Bibinya nggak mau memaafin, itu kan bisa jadi kan seperti itu.
Terus kemudian keponakannya tadi bilang bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka hendaklah dia keluar dari majelis ini, karena nggak ada berkahnya itu. Dia langsung ke situ. Ketika dia minta maaf dan kemudian bibinya nggak mau memaafkan karena saking sakit hatinya dia tidak mau memaafkan, kemudian si ponakan tadi bilang bahwa aku mendengar Rasulullah, beliau bersabda bahwa hari ini yang dia memutuskan tali silaturahim adalah dia pergi dari lingkaran majelis ini. Ya, kemudian bibinya juga akhirnya menangis karena itu dari Rasulullah SAW, nangis, dia dimaafkan, saling memaafkan akhirnya. Nah itu kan seperti itu. Makanya ini fal yatahallal minhu al-yauma, hendaklah dia meminta dihalalkan darinya pada hari ini, qabla alla yakuna dinarun, sebelum tidak ada dinar atau tidak ada harganya dinar, atau bisa jadi memang betul-betul dinar itu tidak ada. Di hari kiamat kan nggak ada dinar kan Pak Ibu ya, yang ada cuma poin amal. Kalau dia punya amal, di situ ada poinnya istilahnya. Istilah gampangnya kalau sekarang kan poin A, amal baik maupun amal buruk. Dinar, dirham sudah nggak ada lagi, nggak ada berlaku. Dan itu tidak hanya hari kiamat, mungkin saat ini nanti berikutnya ini sudah nggak ada duit Pak ya. Adanya cuma kita kalau pesen itu kan kita sudah pakai angka itu kan. Dia pencet nggak ada dinar, nggak ada apa. Nanti di sana apalagi, makanya ini udah kelihatan ini hari akhir itu semuanya udah dimudahkan, udah digampangin kayak gitu. Udah nggak usah pakai dinar, nggak apa-apa, pakai duitnya pakai angka. Kekayaan sekarang pakai angka. Kemudian ingkana lahu amalun sholihun, jika dia orang yang tadi orang yang mendolimi tadi, orang yang di sisinya ada kedoliman, ingkana lahu amalun sholih, apabila dia ada padanya amal yang sholih, bisa di sini ukhida, bisa akhoda. Kalau akhoda minhu itu berarti Allah mengambil minhu darinya biqadri mudlamatihi, kira-kira atau sekadar perbuatan kedolimannya, diambil amal perbuatan baiknya. Jadi kalau kita mendolimin orang, poin amal baik kita diambil. Kalau ukhidah berarti diambil. Kalau akhoda berarti Allah mengambil, memerintahkan kepada mereka, ambil tuh. Gitu. Wa illam yakun lahu hasanatun, dan jika baginya lam yakun tidak ada hasanatun kebaikan, wa illam yakun lahu hasanatun gitu dijamakan, dan baginya apabila tidak ada perbuatan baik, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil perbuatan jelek saudaranya yang didolimi tadi, fahumila alaihi, kemudian perbuatan yang jelek dari orang yang didolimi tadi ditimpakan kepadanya dan dipikulnya. Maka dia ngambil, diambilin, ini diambilin nih. Kita nggak ngambil. Kalau tadi ukhida seperti itu, kalau akhoda itu beri mabni maklum sama majhul. Rawahul Bukhari, rawa menceritakan pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi irdin itu kalau istilahnya di dalam kitab ini, kehormatan itu adalah tempat di mana orang tadi menerima pujian atau hinaan. Jadi kalau orang disinggung kehormatannya, itu ada tempat
istilahnya kalau orang kan di hati, mungkin di kolbunya, mungkin di dalam lagi itu kan, itu secara batiniah itu betul-betul sakit, ya kan? Nah itu ada tempat irdihi, itu adalah seperti itu, harga diri istilahnya kalau kan itu. Kalau zaman dahulu memberikan makna, kiai-kiai dulu itu keperawiran, kayak gitu, ya Pak ya. Kalau dulu, kalau orang Jawa mondok atau pernah ngaji, di masjidnya ada pengajian, itu irdihi itu keperawiran nih. Nah, berarti apa? Harga dirinya kalau sekarang. Nah, ya memang seperti itu kalau zaman dahulu seperti itu. Berikutnya hadis yang 216. Kalau yang ini 214. Ada apa ini? Oh, ini Al-Muslimu. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As, karena Abdillah, an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Al-As ini shotnya itu tidak pakai ya. Kalau asi itu orang yang maksiat. Ini disebutkan dengan al-asi, pendek itu. Dan ini tidak boleh di dalam hadis itu. Semua kalau dalam hadis itu an Abdillah ibn Amr ibn al-As-nya pendek. As, nggak boleh asi. Tapi kalau di fikih-fikih biasanya kalau menulis ini pakai ya, karena artinya nanti akan beda di dalam istilah fikih dan hadis itu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Amr bin As. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimu, orang muslim, yaitu man salima, orang yang selamat. Siapa? Al-muslimuna, orang-orang Islam, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Di sini al-muslimu, orang muslim itu orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kalau di dalam Kitab Dalilul Falihin itu diterangkan al-muslimu di sini adalah al-kamilul islami, orang yang sempurna keislamannya. Kenapa seperti itu? Kalau di dalam tafsir hadis ini beliau menerangkan bahwa untuk tidak melakukan atau menghindari perbuatan-perbuatan menyakiti dengan lisan maupun tangan itu sulit sekali. Makanya kalau dia itu dianggap tidak Islam, itu nanti repot. Kita kadang-kadang bercanda sama teman kita. Kita mungkin bisa jadi tidak bermaksud untuk menyakitinya, tapi bisa tersinggung dia. Sering kan Bu ya? Sering itu. Nah kalau orang yang kayak gitu dianggap tidak Islam, itu kira-kira yang Islam tuh dikit apa enggak itu? Kita akui saja, kira-kira kita sendiri tuh pernah enggak berbuat zalim pada orang, baik lisan maupun tangan. Itu kalau kita jujur, itu kita semuanya pernah melakukan itu. Lah kalau yang dianggap ini orang Islam, yaitu orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya, itu dianggap kita tidak Islam, bukan orang yang muslim. Maka di situ diterangkan
Maksudnya al-muslimu di situ adalah al-kamilul islamu, orang yang sempurna al-islamu, keislamannya. Itu idealnya orang muslim itu adalah dia itu orang muslim yang lainnya itu selamat dari tangan dan lisannya. Nah, kira-kira seperti itulah kalau dimaksudkan di dalam Dalilul Falihin. Orang muslim yaitu orang muslim yang islamannya sempurna, yaitu orang yang dia selamat, orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wal muhajiru orang hijrah, orang yang hijrah, muhajir itu man hajara, orang yang meninggalkan apa-apa nahallahu yang Allah melarang anhu darinya. Dari orang yang muhajir, kalau kita sekarang dengerin itu kan banyak yang lagi ngetren itu, saya udah hijrah gitu kan. Hijrah kalau zaman dahulu muhajir di situ minal hijri, dari kata hijrun, muhajir, wahwa at-tarku, wahwa bimaknal muhajir. Wa in kana lafdzul mufa'alati yaqtadi wuqu fi'lin minis naini lakinnahu huna lil wahidi. Nah, kalau itu mengikuti mufa'alah itu harusnya itu berarti terjadinya sesuatu dari dua keadaan. Tapi yang di sini adalah maksudnya adalah satu keadaan, seperti musafir, orang yang pergi. Jadi orang yang hijrah yaitu orang yang pergi ke Madinah waktu itu, meninggalkan Makkah. Nah, kemudian setelah peristiwa hijrah pada waktu itu tidak ada hijrah lagi, tidak ada hijrah. Nah, kemudian yang dimaksud itu adalah hijrah secara hakiki pada waktu itu. Kenapa? Karena muhajir, orang yang hijrah pada waktu itu betul-betul sangat berat. Bagaimana tidak? Tujuan utama dia itu adalah untuk melindungi akidah. Karena apa? Susah sekali kalau dia harus hidup di tengah-tengah orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ditindas, diintimidasi dan sebagainya. Ya kan? Itu berat sekali. Makanya orang yang sanggup meninggalkan di situ, meninggalkan anak, saudara, bisa jadi kan, harta benda ditinggal, itu berat. Di samping itu orang yang hijrah ke Madinah pada waktu itu adalah juga untuk menambah personil orang Islam. Jadi kalau personilnya nambah, itu orang itu juga mantap di sisinya. Kalau nggak ada yang ngikutin Nabi kita, nggak ada pengikutnya hijrah ke sana, nggak ada ke sana, itu kan, oh, Muhammad ke sana nggak ada yang ngikutin, nggak ada pengikut setianya, kan begitu kan? Jadi kalau ada orang yang langsung ngikut seperti itu, istilahnya kalau kita itu ya di YouTube, di apa itu ngasih like atau kemudian ngasih subscribe, ya. Kadang-kadang itu kita sendiri juga punya sendiri, di subscribe sendiri, di komen sendiri, masya Allah, wah, barokallah, kayak gitu-gitu. Ternyata diri sendiri, biar kita mantep gitu kan. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ini muhajir ini betul-betul. Makanya ada juga muhajir yang dulu pernah saya sampaikan, orang yang hijrah karena perempuan. Namanya muhajir Ummul Qais. Muhajir Ummul Qais. Orang yang hijrah karena Ummul Qais. Cantik dia. Dia cinta sama Ummul Qais. Ummul Qais itu Islam. Beliau hijrah. Pacarnya ini ngikut, gitu kan. Itu juga ada seperti itu. Makanya ini hijrah yang secara hakikat itu seperti itu. Tapi kemudian kalau kita berarti man hajara manahallahu anhu, orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang darinya.
Ini hijrah model sekarang. Yang dulu tidak berjilbab, yang dulu mungkin susah memaafkan orang, kalau ke masjid nggak pernah nyapa orang, sekarang mulai nyapa, berarti dia hijrah. Kayak gitu Pak ya Ibu ya, kira-kira kayak gitu. Tapi hijrah di sini bukan hijrah serah zaman dahulu. Hijrahnya model sekarang itu seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, Abdullah ini, kana ala thaqalin nabi, ada orang ini, kana ala thaqalin nabi rajulun, ada seorang laki-laki yang dia itu tugasnya, thaqal itu artinya asalnya berat, perkara yang berat, yang susah untuk dipikul sendiri. Itu kemudian diartikan dengan orang yang menjaga perbendaharaan Nabi atau bekal-bekal Nabi. Jadi kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang yang dia itu dia menjaga perbekalan Nabi. Yuqalu lahu, dikatakan lahu padanya, dikatakan bahwa itu namanya kirkirah. Ada yang membaca kurkirah, ada yang karkirah, ada yang kirkirah. Famata, kemudian ini orang tadi, itu pendapatnya ada yang kirkirah, ada yang lain itu, karena kan hadis kan lama kan, siapa orang itu? Kirkirah, kata ini. Nah, bisa jadi orang yang itu kan bisa jadi banyak orang, banyak versi. Famata, kemudian orang tadi meninggal. Faqala, kemudian bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian bersabda, huwa finnar, dia di dalam neraka. Padahal kalau orang dalam harusnya itu kan pembantu Nabi, tukang bawain ini, bawain itu, harusnya kan masuk surga. Tapi beliau mengatakan huwa finnar. Fadhahabu, kemudian para sahabat dia pergi, yang dzuruna ilaihi, yang dia menyelidiki padanya. Jadi para sahabat ini kemudian menyelidiki orang tadi. Fawajadu, kemudian mereka para sahabat menemukan Aba'ata itu kalau Kiai Yesa dulu itu ngasih makna kemul lurik. Maksudnya adalah mantel. Kalau sekarang itu mantel yang apa? Kalau dingin atau panas itu dipakai, itu dari kulit itu kan kalau panas dia kepanasan, kalau dingin tidak kedinginan. Kalau dari kulit kan seperti itu mantel yang kulitnya yang ada bulu-bulunya, apanya lurik-lurik begitu kan, bisa jadi motif harimau atau motif apa gitu ya, mantel. Kalau sekarang mungkin kalau nggak kulit ya baju-baju tebal yang berbulu lah gitu, sweater. Kalau orang-orang yang di Mekah itu hal itu barang mewah, karena apa? Kalau di sana itu kalau panas sekali, kalau dingin ya dingin sekali, itu punya seperti itu. Nah, karena apa? Dia ini ngambil itu tadi istilahnya ngumpetin mantra tadi. Qad ghallaha, dia menyimpannya. Jadi ini ngumpetin barang. Dia kan kalau orang yang dipasrahin itu kan bisa jadi ya. Bisa jadi bukan hanya mantel, kalau kita dipercaya orang mungkin
jagain restoran, jagain apa, itu kan, wah ini ada lauk, ada apa itu, goreng 12, yang masuk ke piring jadi 10, gitu kan bisa jadi kan, itu kan ngumpetin gitu kayak gitu. Nah ini juga begitu, dipercaya, tapi dia ngumpetin mantel itu tadi. Nah yang dimaksud di sini huwa finnar itu maksudnya kalau dia tidak itu, kalau kita kalau kita tidak mau taubat maka masuk neraka. Nah ini maksudnya masuk neraka bahwa ada hisab, harus ngicipin neraka sekalipun dia ngumpetin mantel, ya kan? Kira-kira berat nggak itu? Huwa finnar bukannya terus masuk neraka terus sampai enggak, walaupun dia itu terkenal orang baik, dekat dengan Rasul, tiap hari ngambilin ini, jagain ini. Tapi kalau orang tadi nggak jujur, gitu kan, nggak jujur, dia juga ada konsekuensinya. Kira-kira kayak gitu ya. Berat nggak kira-kira Bu Ibu? Berat. Kalau ibu-ibu kira-kira gimana Bu? Ya ngambil yang tidak, itu. Mungkin ke suaminya ya. Suaminya punya duit di kantong atau di apa kayak gitu, pas waktu nyuci lah ini ada merah-merah atau biru-biru, nggak ngomong. Pernah Pak ya Pak tertawa ini senyum-senyum, nggak ngomong, diambil. Tapi kalau itu kan masih punya sendiri lah kayak gitu. Tapi sebaiknya Pak ini ada duit tapi udah saya belanjain gitu aja, kan buat makan Bapak juga gitu ya. Nah gitu, mau kalau bapaknya gimana sih, itu kan titipan infak orang dari masjid lupa gitu kan, nah, nanti kan biar jelas gitu. Kalau wong ada infak 500.000 atau 200.000 dari masjid, Pak mau nitip gini, wah masukin di kantong, belum disampaikan ke orang yang itu, ternyata ketinggalan, dicuci, bingung tuh mau ngomong gimana gitu kan, bilang hilang juga nanti bisa kena marah, ternyata ada yang nyelamatin, nah gitu kan. Ya kalau seperti itu lebih baik kasih tahu, itu dipakai udah nggak apa-apa lah. Ini kira-kira seperti itu ya Ibu ya, walaupun orang itu dekat sama Nabi, kalau dia memang itu ngumpetin, istilahnya itu tidak ngomong, itu ya tetap ada konsekuensinya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harisi, hadis dari Abi Bakrah Nufai bin Haris, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna zamana, sesungguhnya zaman ini, masa ini, qadistadaro, sungguh dia sudah beredar, kahayatihi, sebagaimana keadaannya, yauma khalaqallahu samawati wal ardh, sebagaimana di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara, 1 tahun itu ada 12 syahron, bulannya. Minha arba'atun hurum, dari bulan yang 12 tadi ada 4 bulan yang suci, arba'atun hurum, bulan-bulan haram, bulan yang suci. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan mutawaliyatun. Itu mutawaliyatun itu kalau orang dulu itu nuli-nuli, artinya itu nyambung. Mutawaliyatun, yaitu Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram. Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram itu berkelanjutan. Wa Rajabu Mudhar, dan Rajab Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Rajab itu kan kalau kita ya Rajab aja kan. Ini Rajab Mudhar karena diterangkan di sini dalam tafsir hadis, karena
orang Bani Mudhor itu di situ kabilah ini adalah orang yang benar-benar konsisten. Dia betul-betul menjaga pada bulan Rajab. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu kan kalau mau perang itu, dia itu ngubah-ngubah. Jadi bulan-bulan haram ini ini bukan bulan haram, masih besok, masih ini gitu. Bukan Rajab yang ini gitu. Begitu. Berarti kalau ada orang zaman dahulu jahiliyah, walaupun itu sudah ada ketentuan bulan haram waktu itu, kalau dia ingin perang pada bulan Rajab, maka bulan haram diundur pada bulan Sya'ban. Makanya kemudian Dzulqa'dah kan begitu tuh, musim haji, musim apa kayak gitu. Ini itu besok aja gitu, bulan anunya. Gitu. Dirubah-rubah, diamandemen kali kalau pasal kayak sekarang ya Pak ya. Peraturan sekarang kan bisa diamandemen kan. Padahal dulu sudah ada ketentuan itu udah diamandemen dan sebagainya. Ini juga begitu. Makanya ini kemudian Nabi mengembalikan setelah terjadinya Fathul Makkah, kalau dalam satu riwayat itu sudah dikembalikan pada Fathul Makkah. Nah kemudian ini pidatonya beliau adalah pada Haji Wada. Haji Wada berarti kan setelah Fathul Makkah, udah 2 tahun atau 3 tahun itu kan Pak ya. Udah ada waktu jedahnya. Nah ini kemudian beliau bersabda bahwa wa Rajabul Mudhor, Rajab bulan Mudhor, orang-orang Bani Mudhor, alladzi baina Jamadi wa Sya'bana, yang mana Rajab ini adalah antara Jumadil Akhir wa Sya'bana dan Sya'ban. Jumadah di sini mana? Jumadil Akhir. Ada Jumadil Ula, Jumadil Akhirah atau Jumadil Akhir, dan kemudian Rajab dan Sya'ban. Hafal nggak Bu? Jadi Muharram itu. Muharram itu awal nanti. Kalau saya dulu itu kalau masih kecil, kalau di kampung itu biasanya kan Suro, Safar, Mulut, itu Mulut, mati awal, mati akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodu, gitu kan? Apit, besar, itu kalau orang Jawa begitu Pak Ibu ya. Kalau ini Muharram, yang gitu, dan seterusnya. Nanti ada Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, maksudnya Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Nah, Rajab itu adalah antara Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Ayu syahrin hada, setelah Nabi mengatakan seperti itu, sekarang itu bulan apa? Bulan apakah ini? Ayu syahrin. Kemudian kulna, kami kemudian menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau Nabi diam hatta dodanna, sehingga kami menyangka annahu, sesungguhnya Nabi sayusammihi, beliau akan memberikan nama padanya, bi ghairi ismihi, selain nama bulan ini. Jadi kalau sahabat itu kalau ditanya, Nabi kalau nanya itu berarti pertanyaan itu bakal biasanya itu mengandung sesuatu, kan begitu. Sekarang bulan apakah ini? Gitu. Ini nanya begitu, sahabat terus tidak langsung mengatakan, oh ini bulan ini, enggak. Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Sehingga mereka itu, Nabi kemudian diam, sampai para sahabat ini menyangka bahwa Nabi akan memberikan nama selain nama yang ada pada bulan itu. Qala, beliau bersabda, alaisa dzul hijjati, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Gitu. Kulna, kami para sahabat menjawab, bala, na'am, itu bala, ya wahai Nabi. Qala, kemudian Nabi bersabda, ayu baladin hada, negeri apa ini? Kulna, kemudian kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian Nabi terdiam, hatta donanna, Nabi diam, hatta donanna, sehingga
kami para sahabat menyangka annahu sesungguhnya beliau Nabi sayusammihi bi ghairi bakal memberikan namanya dengan selain nama pada negeri itu. Kemudian qala alaysa al-baldatal haram, bukankah baldatal haram itu, al-baldah itu maksudnya adalah kalau baladun kan negeri, kalau al-baldah, ayul baldah itu berarti di situ sudah maklum bahwa itu adalah negeri Mekah. Kayak Madinah itu kan kita kemana? Ke Madinah, berarti Madinatul Munawwarah itu sudah maklum. Asalnya Madinah kan kota, Madinatul Jakarta berarti kota Jakarta, Madinatul apa, Kisra apa, itu kan begitu, kota ini kita. Tapi kalau Al-Madinah berarti adalah negeri Makkah, itu sudah maklum, itu sudah familiar lah istilahnya. Bukankah ini adalah negeri haram? Kulna, kemudian kami menjawab bala, artinya bala itu na'am, ya wahai Nabi. Qala, kemudian beliau Nabi bersabda, fa ayyu yaumin hada, hari apa ini? Kemudian kulna, kami para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata, kemudian beliau Nabi diam, hatta dhananna, sehingga kami menyangka anna sesungguhnya beliau Nabi sayusammihi bakal memberikan nama bi ghairi dengan tanpa selain namanya. Qala, kemudian Nabi beliau bersabda, alaisa yauman nahri, bukankah ini adalah bulan nahar? Bulan nahar itu hari nahar, bukan bulan. Yaumun nahar, hari nahar. Nahar itu adalah hari kurban, karena memang pada hari itu hewan-hewan disembelih. Kurna, kemudian kami para sahabat menjawab, bala, ya wahai Nabi. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, alaikum, atas kalian, haramun, itu adalah haram. Haram di sini maksudnya adalah ada larangan untuk mengalirkannya kalau darah. Kalau harta berarti harus dilindungi. Kalau harga diri juga dilindungi. Ya, seperti itu. Maksudnya adalah bahwa kahurmati yaumikum, sebagaimana haramnya hari ini. Jadi darah, kemudian harta, kemudian harga diri itu haram sebagaimana haramnya hari ini. Hari ini Yaumun Nahr itu diibaratkan seperti itu keharamannya. Berarti kalau ada orang yang melanggarnya, maka itu adalah dosa besar. Gitu. Kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada, di negeri kalian ini, fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, wasatalqauna rabbakum, dan kalian akan bertemu rabbakum, pada Tuhan kalian. Fayas alakum, bisa fayas alakum, bisa fayas alukum, bisa fayas alkum. Ini faknya itu bisa berlaku sebagai jawab, sebagai huruf nasab, dan sebagai fa biasa. Maka di sini bisa begitu. Maka Tuhan kalian akan menanyakan kalian an a'malikum, dari perbuatan kalian. Ala, ingatlah, fala tarji'u, maka janganlah kalian kembali, janganlah kalian menjadi, boleh jadi kata roja, janganlah kalian kembali ba'di, setelahku, kembali kufaron, menjadi kafir, orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian dari kalian memotong leher sebagian yang lain, atau memukul saudara yang lain. Ala, ingatlah, liyuballigh asyahidu al-ghaiba,
ingatlah, hendaklah orang yang hadir, syahid itu orang yang hadir, menyampaikan al-ghaiba kepada orang yang tidak hadir. Makanya Nabi itu menyampaikan hadis, orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Fala'ala ba'duman yablighuhu ayyakuna aw'alahu. Boleh jadi, atau inilah ala itu mudah-mudahan asalnya begitu, tapi boleh jadi di sini sebagian orang yang dia itu menyampaikan, disampaikan kepada orang lain itu dia lebih paham, lebih memahami. Bisa jadi orang yang hadir kadang-kadang dia nggak gitu ngeh gitu kan, tapi disampaikan orang lain tuh kemudian lebih paham dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang begini, nah, bersabda begini. Nah, kalau orang itu sahabat-sahabat terkemuka ketika sudah disandarkan kepada Nabi, maka dia langsung taat. Nah, makanya ini boleh jadi atau orang yang disampaikan itu, orang disampaikan yaitu orang yang tidak hadir, dia itu lebih memahami, lebih paham lahu pada hadis min ba'diman dari sebagian orang sami'ahu yang dia mendengarkannya langsung. Sumakola kemudian beliau Nabi bersabda, ala ingatlah kalian, ingat, hal balagtu, apakah sudah aku sampaikan? Maksudnya Nabi beliau bersabda, apakah sudah aku sampaikan? Ala hal balagtu, sampai 2 kali. Ingat, apakah aku sudah menyampaikan? Kulna, kemudian kami para sahabat menjawab, na'am, ya, maksudnya balaghatir risalah wal amanah, sudah disampaikan risalah dan amanah. Amanah Nabi itu menyampaikan yang paling pokok, ini adalah yang model ini. Allahumma, kemudian qala Allahumma ishhad, kemudian Nabi beliau bersabda, Allahumma ishhad, ya Allah, ishhad, saksikanlah aku sudah menyampaikan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah disepakati Bukhari dan Muslim. Sampai di sini Pak ya, Pak Ibu. Sudah kan? Sudah masuk kan? Ada mau nanya, Pak Ibu? Hanya udah ya. Kalau sudah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita, rezeki kepada kita untuk bisa menyampaikan kepada yang mungkin tidak mendengarkan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kalau ada kesalahan dari saya, dan kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.